lagi baca apa itu? Yura baca buku apa? Wah, pesawat. Kalau Feli baca buku apa? Chicken. Ada ayam. Ada berapa ini ayamnya? Coba dihitung. 7, yeay. Halo Millennial Parents, saya Wira, psikolog klinis anak. Millennial Parents, tahu nggak kalau di dalam otak kita terdapat miliaran sel saraf. Semakin banyak koneksi antar saraf ini, semakin baik performa kognitif kita. Para ahli menyatakan bahwa mengenalkan musik sejak dini akan membantu koneksi saraf menjadi semakin banyak. Lalu, apa yang terjadi di otak anak-anak kita saat kita mengenalkan musik kepada mereka? Ternyata dampak musik dalam tumbuh kembang mereka sangat powerful. Musik memberikan stimulasi yang luar biasa pada bagian-bagian otak anak-anak kita. Yang pertama, bagian korpus kolosum. Penyambung antara otak kanan dan otak kiri akan tersambung dengan baik dengan syaraf-syaraf yang terstimulasi melalui musik. Kalau parents biasanya mendengar otak kanan lebih dominan untuk belajar tentang musik, anak menjadi kreatif, jangan salah bahwa saat saraf-saraf otak kanan dan otak kiri tersambung dengan baik, maka kemampuan kognitif anak-anak menjadi berkembang lebih optimal. Bagian kedua yang terlatih saat anak-anak belajar musik, bernyanyi, mendengarkan suara dan irama adalah bagian korteks auditori. Korteks auditori tidak hanya berfungsi untuk mendengarkan saja, namun ada bagian-bagian otak seperti area Broca, area Wernicke yang membuat anak menjadi lebih fasih dalam berbicara. Sehingga jangan heran, meskipun anak belum lancar berbicara, seringkali mereka sudah bisa mengikuti nada yang kita nyanyikan. Bagian ketiga yang terlatih, yang terstimulasi saat kita memperdengarkan musik dan bernyanyi bersama anak-anak adalah bagian korteks motor dan cerebellum. Korteks motor dan cerebellum berfungsi dalam gerakan motorik. Ketika mendengar musik, anak mulai menggerakkan tubuh, mulai bergoyang, ikut bernyanyi. Itu tandanya bagian korteks motor dan cerebellum terstimulasi dengan baik. Lalu jangan ketinggalan bahwa musik juga bermanfaat untuk menstimulasi bagian hipokampus. Hipokampus ini erat kaitannya dengan belajar, mengubah memori jangka pendek menjadi memori jangka panjang dan memori-memori spasial lainnya. Jadi, untuk belajar, hipokampus sangat diperlukan agar anak bisa memiliki daya ingat yang baik. Bagian terakhir yang tidak kalah penting adalah amigdala. Amigdala adalah bagian otak yang berkaitan erat dengan emosi. Kalau millennial parents mendengarkan musik, seringkali kita merasa bahwa suasana hati kita bisa berubah sesuai dengan irama musik yang kita dengarkan. Kalau kita mendengarkan suara musik yang sendu, kita ikut melo. Kalau kita dengar suara musik yang ceria, rasanya kita menjadi lebih semangat. Inilah peran amigdala. Pada anak-anak, saat hipokampus dan amigdala bekerja bersama, maka akan membuat mereka menjadi lebih mudah dalam belajar, menjadi mudah dalam mengingat, dan pembelajaran mereka akan semakin dalam. Dengan banyaknya bagian otak yang terstimulasi, koneksi saraf yang terhubung semakin banyak, lalu apa manfaatnya untuk tumbuh kembang anak-anak kita? Ternyata dampaknya bukan hanya membuat anak kita menghafal musik, bisa bernyanyi. Namun lebih dalam dari itu, komunikasi anak menjadi lebih baik. Anak menjadi bisa meniru kata, bisa mengucapkan, bisa ikut bernyanyi, atau memahami makna yang mereka dengar dari musik. Kemampuan lain yang bisa terstimulasi adalah kemampuan motorik. Sudah pasti ketika musik diperdengarkan, anak-anak pasti memiliki keinginan untuk mengikuti gerakan, bernyanyi dan berjoget ke kanan dan ke kiri. Tentu itu menstimulasi kemampuan motorik mereka. Dan
Kemampuan kognitif yang paling penting diperlukan untuk anak-anak kita punya kemampuan kritikal yang bagus, kemampuan problem solving yang baik, akan terstimulasi melalui musik-musik yang mereka dengarkan. Selain itu, kemampuan sosial emosi juga akan terbangun dengan baik. Musik yang tenang, musik yang ceria tentu akan mempengaruhi suasana hati mereka menjadi lebih tenang atau menjadi lebih ceria. Saat bernyanyi bersama dengan orang tua atau dengan guru, anak juga menciptakan koneksi dan bonding dengan orang lain, sehingga ini mempengaruhi kemampuan mereka dalam bersosialisasi. Bagaimana cara mengenalkan musik kepada anak-anak? Nah, ini pertanyaan yang sering disampaikan parents kepada saya. Ada beberapa cara untuk membantu anak-anak mengenal musik lebih jauh. Yang pertama, dengan menjadikan musik atau bernyanyi sebagai aktivitas sehari-hari. Dengan begitu anak terbiasa bernyanyi bersama dengan orang tua di rumah dalam beraktivitas sehari-hari. Yang kedua, dengan mengenalkan berbagai jenis suara. Bisa jadi suara dari benda-benda yang ada di sekeliling atau bunyi-bunyian yang dihasilkan dari alat musik. Yang ketiga, melatih anak menghafal dengan lagu. Parents pasti tahu lagu kepala, pundak, lutut, kaki, lagu yang di luar kepala bagi kita dan anak-anak. Kenapa lagu itu begitu terkesan dan masuk dalam memori kita? Karena dengan lagu kita menjadi lebih mudah untuk menghafal. Parents bisa leluasa mengarang lagu, menciptakan lagu sendiri sehingga anak menjadi mudah dalam menghafal. Selanjutnya, akan lebih baik apabila musik yang dikenalkan berasal dari musik-musik yang asli, suara manusia, suara alat musik, atau suara ketukan benda. Karena musik yang dihasilkan dari alat elektronik atau video yang dilihat anak dari gadget memiliki desibel yang lebih tinggi dan justru tidak baik apabila terlalu banyak dipaparkan kepada anak-anak. Hal terakhir yang bisa menjadi pilihan adalah dengan memilih sekolah berbasis musik, sehingga anak-anak bisa belajar musik melalui kegiatan pembelajaran di sekolah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk millennial parents semua. Terima kasih.